Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Isma Fitriadi dengan NIM 230676060 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pada video kali ini saya akan membahas PPT tugas besar pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Fitrah Kalbina, STME. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama yaitu apa sih kinematika dan dinamika? Ya. Kinematika merupakan suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak relatif dari elemen-elemen mesin, yaitu kecepatan dan percepatannya. Sedangkan dinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada elemen mesin, yang diaktifkan oleh percepatan translasi atau rotasi yang terjadi pada elemen mesin. Contoh sketsanya dapat kita lihat pada gambar yang saya cantumkan. Nah, yang kedua yaitu ada kecepatan dan percepatan. Kecepatan dan percepatan merupakan sebuah besaran vektor yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Kecepatan adalah kemampuan suatu objek untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam persatuan waktu yang merupakan besaran skalar. Sedangkan percepatan adalah suatu perubahan kecepatan per satuan waktu. Persamaannya bisa kita sebut dengan v. Nah, yang paling penting ini yaitu mekanisme empat batang. Mekanisme empat batang atau four bar mekanis merupakan suatu mekanisme dalam dunia mesin yang digunakan pada sebagian peralatan mekanik untuk mencapai proses atau gerakan tertentu yang batangnya disebut dengan link. Sedangkan sambungan dua batang yang memungkinkan gerakan relatif antara dua batang yang disambung disebut dengan join. Contoh mekanisme empat batang dapat kita lihat di gambar yang saya cantumkan di PPT. Nah, mekanisme empat batang juga ada klasifikasinya. Yang pertama yaitu ada crank rocker mekanisme. Yang kedua drag link mekanisme. Yang ketiga double crank mekanisme. Dan yang keempat ada double rocker mekanisme. Nah, kita masuk kepada analisis percepatan dan kecepatan mekanisme. Pada gambar di samping ditunjukkan sebuah sistem mekanisme yang terdiri dari empat batang penghubung, yaitu batang satu, batang dua, batang tiga, dan batang empat. Sistem ini digunakan untuk mentransmisikan jarak rotasi dari satu titik ke titik lainnya. Diketahui dari soal ini, kecepatan sudut batang 2 atau omega 2 adalah 20 radian per detik. Percepatan sudut batang atau sudut 2 adalah 150 radian per detik kuadrat. Dari gambar juga diketahui panjang-panjang batang sebagai berikut. Panjang batang R12 sama dengan 50 cm. Panjang batang R23 sama dengan 130 cm. Panjang batang R14 sama dengan 100 cm. Dengan skala gambar 1,5. Tujuan dari soal ini ada dua, yaitu untuk menentukan kecepatan di keempat batang penghubung. Ini biasanya dilakukan dengan analisis vektor kecepatan menggunakan metode grafis atau analitis. Dan kedua yaitu menentukan percepatan yang terjadi pada setiap batang, yang memerlukan analisis percepatan tangensial dan normal, berdasarkan kecepatan sudut dan percepatan sudut yang diketahui. Adapun langkah-langkah penyelesaian yang dapat dijelaskan dari slide yang pertama ini yaitu, pertama kita menghitung kecepatan pada titik A dengan rumus VA sama dengan omega 2 dikali R12. Lalu kita gunakan prinsip analisis kecepatan relatif untuk mencari kecepatan titik-titik lain pada batang 3 dan 4. Setelah kecepatan diperoleh, analisis kecepatan dilakukan dengan membagi menjadi dua komponen, yaitu percepatan normal dan percepatan tangensial. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat yang telah saya perhitungkan, yaitu VA sama dengan O12A dikali omega 2. VA sama dengan 50 cm dikali 20 radius per sekon, dan didapatkan yaitu 1000 cm per sekon. Dan disederhanakan menjadi 1 meter per sekon. Nah, dari poligon kecepatan juga didapatkan VB-nya itu ya adalah 0,45 meter per sekon dan VBA-nya yaitu 0,88 meter per sekon. Nah, percepatan normal di titik A dapat kita lihat perhitungannya, dan percepatan tangensial di titik A juga dapat kita lihat perhitungannya yang menghasilkan 7,5 m per sekon per 2. Nah, kecepatan batang penghubung 3 yang menghasilkan grafis seperti gambar yang dicantumkan, yaitu 0,59 meter sekon kuadrat dengan sudut 90 derajat.
Nah, yang terakhir di percepatan batang penghubung 4 juga menghasilkan sudut 90 derajat dengan hasil perhitungan yaitu 1,01 mm per sekon kuadrat. Nah, maka didapatkanlah hasil poligon yang seperti ini dengan ada sudut AB 2 dan ABT dan ABA. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya tarik ya adalah dari pembahasan saya khususnya penerapan dalam mekanisme empat batang atau four bar mekanis yang umum digunakan dalam mesin, kinematika difokuskan pada gerakan terutama kecepatan dan percepatan tanpa mempertimbangkan gaya penyebabnya. Sedangkan dinamika mencakup analisis gaya-gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Sedangkan kalau mekanisme empat batang terdiri dari empat komponen utama, yaitu link yang dihubungkan melalui sambungan atau join, dan memiliki beberapa jenis konfigurasi, yaitu crank rocker, double crank, drag link, dan double rocker. Dalam analisisnya, kecepatan dan percepatan dari setiap batang ditentukan melalui pendekatan geometris, menggunakan poligon kecepatan dan percepatan. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa dengan metode grafis atau menggambar segitiga percepatan dan kecepatan, kita dapat menghitung dan memahami bagaimana kecepatan serta percepatan ditransmisikan antar batang dalam sistem mekanisme, yang sangat penting untuk mendesain sistem mesin yang efisien dan stabil. Sekian presentasi tugas besar kinematika dan dinamika yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.